Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anakku yang Bagur cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pekan lalu kalian sudah belajar tentang nama-nama lain daripada hari kiamat. Yang kurang lebih ada 16 nama, dan kalian juga sudah tahu di mana letak-letak dalil-dalil beserta gambaran-gambaran seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sesuai dengan tanda-tanda kiamat tersebut. Nah, di dalam dalil Al-Qur'an itu menunjukkan bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu pasti akan terjadi, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang tanda-tanda sebelum kedatangan hari kiamat. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan sebelum hari kiamat itu terjadi. Nah, bisa kalian buka di buku kalian di halaman 27 di bagian 3 tentang tanda-tanda sebelum kedatangan hari kiamat. Banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang menjadi tanda-tanda kiamat. Sebelum kiamat itu apakah ada sesuatu yang akan terjadi? Benar, ada yang terjadi. Apa itu? Sesuai dengan yang ada di dalam buku kalian. Yang pertama adalah Dajjal muncul untuk menyesatkan manusia. Ini adalah salah satu tanda yang Allah akan berikan kepada kita ketika akhir atau hari akhir itu sebelum terjadi. Dajjal itu akan muncul untuk menyesatkan manusia. Bayangkan, yang namanya Dajjal itu adalah orang-orang yang sering berbohong. Dajjal itu artinya pembohong. Bahkan tanda-tanda Dajjal itu sering kalian dengar ada tulisan kafaro di atas kepalanya, di hening kepalanya. Bahkan Dajjal itu memiliki satu mata. Itu bentuk Dajjal yang asli. Namun ciri-ciri yang lainnya itu, Dajjal itu sebenarnya sudah ada pada diri kita. Ya, disesuaikan dengan artinya bahwasanya orang yang sering berbohong itu adalah bagian daripada tanda-tanda Dajjal yang ada melekat pada diri mereka. Oleh karena itu harus berhati-hati. Jangan kita biasakan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lidah itu berbahaya. Berbohong sedikit saja itu sudah berbahaya karena dapat menyesatkan orang. Nah, itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil yang ada pada diri kita juga. Oleh karena itu harus dihindari. Jadi yang namanya Dajjal ini memang satu orang dia, makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk dimunculkan di akhir sebelum hari kiamat itu terjadi. Nah, ada banyak penjelasan tentang Dajjal itu sendiri. Oleh karena itu, Pak Guru harapkan diperhatikan dengan baik. Ya, sedikit Pak Guru akan jelaskan tentang Dajjal itu sendiri. Bagaimana sih Dajjal itu menyesatkan manusia? Cara-cara Dajjal itu menyesatkan manusia itu adalah menggunakan tanda-tanda palsu. Ya, Dajjal itu akan menunjukkan keajaiban-keajaiban palsu seperti menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan memberikan kemakmuran kepada para pengikutnya. Nah, di mana saat itu nanti semua manusia akan membutuhkan sesuatu yang disebutkan dari tanda-tanda Dajjal palsu, dari tanda-tanda palsu ini yang diberikan oleh Dajjal. Kemudian Dajjal itu nanti akan mengakui dia sebagai Tuhan. Yang awalnya dia hanya bisa menyembuhkan orang, kemudian diakui dia sebagai seorang tabib atau seorang dokter. Kemudian setelah dia memiliki kekuasaan yang seperti itu, kemudian dia akan mengaku bahwasanya dia adalah seorang ulama karena mampu memberikan keajaiban penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Setelah lama dia mengakui dirinya sebagai ulama, sudah banyak pengikutnya, kemudian dia akan mengakui dirinya sebagai nabi. Setelah dia mengakui dirinya sebagai nabi, barulah dia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dikarenakan kenapa? Karena di saat itu tidak ada satupun orang yang bisa menurunkan hujan dari langit. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang yang tersesat dengan
dengan cara mengikuti apa yang dilakukan oleh Dajjal ini, bahkan mengakui bahwasanya Dajjal itu adalah Tuhan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Dajjal juga nanti akan memiliki kemampuan yang banyak sekali. Salah satunya juga misalkan mengubah padang pasir menjadi subur. Dajjal dapat mengubah padang pasir itu menjadi subur dan memunculkan makanan dan air di tempat yang tandus. Kemudian menurunkan api yang tidak panas. Dajjal dapat menurunkan api yang tampak membakar namun tidak panas. Nah, oleh karena itu, itulah salah satu kemampuan Dajjal yang Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita sebagai umat akhir zaman, bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal ini? Salah satunya adalah memperkuat iman kita dengan selalu membaca Al-Quran. Terlebih kita harus sering-sering membaca surah Al-Kahfi. Terlebih bagus lagi apabila sampai kita mampu menghafalkan surah Al-Kahfi. Itulah manfaat yang kita dapatkan ketika kita sering membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu, yaitu supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan yang tentunya cara kita untuk dihindari dari fitnah Dajjal ini yaitu harus memperbanyak doa. Apalagi di Al-Masyhur kalian sudah sering baca yang a'udzubillahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga. Dan ada juga yang doanya a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal sampai wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu adalah salah satu doa yang kalian biasa baca di Al-Masyhur. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan yang terakhir, cara kita untuk dihindari dari fitnah Dajjal itu adalah memperbanyak ilmu agama. Ya, jadi bukan hanya di sekolah kalian belajar agama, bukan. Akan tetapi dimanapun ada majelis ilmu agama, majelis ilmu, itu kalian harus ikuti. Karena kalau di sekolah saja kalian mengikuti pelajaran agama, tidak akan puas kalian. Karena ada banyak tempat kita mempelajari ilmu agama. Bisa dengan cara kita membaca buku, bisa dengan cara kita mendengarkan tausiah dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda sebelum kedatangannya hari kiamat itu atau hari akhir itu adalah Dajjal akan muncul untuk menyesatkan manusia. Dan yang kedua, yaitu tanda yang kedua yaitu Imam Mahdi muncul untuk menegakkan keadilan. Setelah Dajjal ini merusak manusia-manusia tersebut, setelah Dajjal sudah mulai menguasai bumi, menguasai langit dan bumi dan seisinya, bahkan manusia-manusia banyak yang tunduk dengan dia, kecuali orang-orang yang bisa terhindar dari fitnahnya itu. Nah, disitulah nanti Allah akan turunkan yang namanya Imam Mahdi. Tujuannya apa Imam Mahdi diturunkan? Untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memusnahkan Dajjal itu sendiri, atau bukan untuk membunuh Dajjal itu, tapi untuk menegakkan keadilan yang sudah dibuat oleh Dajjal, kerusakan yang dibuat oleh Dajjal kemudian diadilkan oleh Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu adalah salah seorang hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya itu disebutkan dalam riwayat itu, mulai dari keturunannya, mulai dari bapaknya, mulai dari mamanya, hampir persis namanya dengan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini ciri-cirinya Imam Mahdi, yaitu asal keturunan. Imam Mahdi ini diyakini berasal dari keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, khususnya dari jalur Fatimah. Ya, kemudian yang kedua, nama dan sifat fisiknya beliau memiliki nama yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, memiliki dahi yang lebar serta hidung yang sangat mancung. Itu ciri-cirinya beliau. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah pemimpin yang adil. Imam Mahdi ini adalah pemimpin yang adil, akan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan di seluruh bumi. Yang awalnya dirusak oleh Dajjal itu, kemudian beliau akan membuat hukum yang seadil-adilnya terhadap kerusakan-kerusakan yang sudah tidak adil yang dibuat oleh Dajjal tersendiri. Kemudian yang berikutnya, yang bagian C, tanda-tanda sebelum kedatangan hari akhir itu adalah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan akan membunuh Dajjal itu sendiri. Ya, nah ini nanti kalian bisa baca
hadisnya bagaimana Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di bagian info penting itu nanti kalian bisa baca. Yang pada intinya adalah Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk membunuh Dajjal, ya. Nah, oleh karena itulah di dalam sebuah riwayat disebutkan itulah alasannya kenapa Allah ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Isa itu belum meninggal, dikarenakan nanti Nabi Isa itu akan meninggal di saat di akhir zaman, ya. Setelah dia membunuh Dajjal, barulah nanti Allah akan mematikan Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa sudah meninggal. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan turun nanti setelah kemunculannya seorang imam yang namanya Imam Mahdi. Nah, bahkan saking bersyukurnya Nabi Isa alaihissalam ketika turun itu kepingin menjadi umatnya Rasulullah, kepingin menjadi umatnya atau pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah saking mulianya umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak Guru harapkan semoga kita semua selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah yang ada pada diri Rasulullah. Salah satunya yang sering kita lakukan adalah sholat duha dan lain sebagainya. Nah, semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah itu sehingga kita diakui oleh Nabi Muhammad menjadi pengikut atau menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, munculnya duhon atau awan hitam. Nah, munculnya duhon atau awan hitam ini adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti sebelum kiamat itu terjadi akan muncul yang namanya awan hitam, ya, atau yang disebut dengan duhon. Kalau di dalam bahasa Arab duhon itu artinya adalah rokok. Jadi kalau kalian perhatikan rokok itu dia asapnya tebal. Nah, itulah nanti duhon itu sendiri. Duhon itu dia saking tebalnya awannya itu sehingga tidak bisa kelihatan orang, tidak bisa kita lihat jalan, ya. Asap atau kabut, itulah duhun, ya, merupakan asap atau kabut yang nyata dan akan meliputi seluruh manusia. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian nanti akan ada yang namanya bencana kelaparan. Duhun juga dapat diartikan sebagai bencana kelaparan yang menimpa kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu adalah salah satu suku yang ada di Arab Saudi. Akibat tidak mau beriman dan menentang Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Mas'ud. Ya, nah, kemudian tanda kiamat duhun juga diyakini sebagai salah satu tanda kiamat yang akan terjadi di sebelum akhir zaman, di hari kiamat nanti. Dalam Al-Quran, duhun disebutkan sebagai kabut atau asap yang meliputi manusia dan merupakan azab bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada juga disebutkan nama surahnya adalah Ad-Duhun. Jadi Ad-Duhun itu adalah kabut tebal. Kabut tebal atau asap yang sangat tebal. Nah, dampak duhun ini apa dampaknya bagi orang muslim? Duhun akan berefek seperti pilek. Jadi kita akan flu bagi orang-orang yang muslim. Siapa orang-orang muslim? Pak Guru sudah sering menjelaskan. Muslim itu adalah orang-orang yang meyakini Islam itu adalah agamanya mereka. Tetapi kalau bagi orang kafir, duhun itu akan menyebabkan sesak napas bagi mereka dan kesakitan yang sangat luar biasa serta keluar cairan dari telinga mereka. Itu bagi orang-orang yang kafir yang tidak mau mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau dia tidak mau beragama Islam. Nah, itu yang akan didapatkan bagi orang yang muslim dan bagi orang yang kafir. Jadi beda apa yang akan dirasakan ketika duhun itu akan muncul di hari kiamat nanti, ya. Nah, yang terakhir yaitu tanda-tanda yang terakhir itu nanti hari kiamat, sebelum terjadinya hari kiamat itu adalah matahari terbit dari arah barat. Nah, tidak biasanya. Yang biasanya matahari itu dia terbit dari arah timur. Akan tetapi nanti sebelum hari kiamat itu betul-betul terjadi, Allah akan tampakkan matahari itu terbitnya melalui arah barat. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat besar yang akan terjadi. Dan pasti itu terjadi, tidak mungkin tidak. Karena sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi
Bagi siapa yang menemukan tanda-tanda ini? Ya tentunya adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki iman yang kuat. Ya, hanya sebatas agamanya yang Islam tapi tidak pernah melakukan sholat. Yang tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak dipertemukan dengan tanda-tanda yang 5 ini di akhir hidup di akhir hayat kita nanti. Nah, sering Pak Guru sampaikan ke kalian, kiamat itu tidak akan pernah terjadi selama masih ada orang yang mengumandangkan azan. Ya, selama masih ada orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat itu belum akan terjadi. Oleh karena itu, tetap istiqomah untuk menjalankan ilmu-ilmu agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu agama agar supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah atau di dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah ada 5 tanda-tanda sebelum kedatangan hari akhir atau hari kiamat itu terjadi. Ya, guru harapkan dari 5 ini kalian bisa pahami tanda-tandanya, bisa dihafalkan, dan bila perlu lebih meningkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada ibadah-ibadah kalian, ya. Nah, jadi harapannya adalah dengan kita belajar tanda-tanda sebelum kedatangan hari akhir ini mendatangkan keimanan kita lebih kuat dan tentunya untuk selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini saja materi yang akan Pak Guru sampaikan. Untuk materi berikutnya tentang tahapan peristiwa kehidupan akhirat, insya Allah nanti setelah kita di sekolah, kita sudah mulai tatap muka, baru kita akan pelajari tentang tahapan peristiwa kehidupan di akhirat. Apa saja sih tahapannya? Tentunya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru berikan tugas yaitu untuk menghafalkan tanda-tanda sebelum kedatangan hari kiamat atau hari akhir. Yang 5 ini bisa kalian hafalkan, kemudian nanti kalian bisa store ketika di jam PAI di sekolah langsung yang ketika saat tatap muka, ya. Jadi 5 itu nanti kalian hafalkan masing-masing, tidak perlu divideokan, tidak perlu kalian kirim ke Pak Guru, tapi nanti di-storekan di sekolah. Nah, nanti tentunya Pak Guru akan tanya kalian apa saja tanda-tanda hari akhir itu. Oleh karena itu Pak Guru harapkan kalian mampu menghafal 5 tanda hari akhir, 5 hari tanda-tanda sebelum kedatangan hari akhir, ada 5 tadi itu. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.